Bapa Surgawi, di pagi hari ini Tuhan kami bersyukur berterima kasih buat kasih setia kebaikan Allah yang begitu dahsyat, begitu luar biasa di atas kehidupan kami. Kembali Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu Engkau, kami rindu firman-Mu, kami rindu suara-Mu berkarya di atas kehidupan kami. Karena kami percaya dengan kekuatan firman-Mu, maka kami boleh melakukan setiap aktivitas kami boleh melayani, kami boleh beraktivitas dalam setiap langkah kehidupan kami, karena firman-Mu menjadi suluh dalam setiap langkah kami. Layakkan kehidupan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan hati kami boleh terbuka oleh kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami butuh urapan Allah. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba-Mu biasa-biasa saja. Tetapi ketika ada urapan Allah, maka Allah sendiri yang bekerja di atas kehidupan hamba-Mu. Tuhan, kami juga berdoa signal yang mungkin kurang bagus Tuhan. Engkau pegang signal kami sehingga Tuhan kami bebas untuk mendengarkan Engkau. Kami sudah melakukan bagian kami memuji Engkau Tuhan. Dan saatnya kami berdoa meminta Allah melakukan bagiannya, memperdengarkan suara-Mu di atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan Engkau. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Awal ya perdana, saya kembali lagi ikut Zoom. Biasanya sudah berapa lama saya sudah tidak ikut Zoom. Ya, sudah tidak lama tidak ikut Zoom. Jadi ini perdana di Kingdom Family, luar biasa ya. Boleh kita saling bertemu. Dan saya cuma berkata, kita tetap semangat dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, tidak berlama-lama kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-29. Kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-29. Berbunyi demikian, saya akan bacakan bagi kita semua. Roma 8 ayat ke-29 berbunyi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya garis bawahi untuk menjadi serupa dengan gambarannya ya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya ya. Dan pagi hari ini saya akan memberikan tema yang berjudul Impersonate Jesus. Impersonate Yesus, atau dengan kata lain menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita sudah tahu tentang kata impersonate ya. Mungkin kita sudah biasa ya dengan kata ini impersonate. Nah, kalau kita dalam kamus, impersonate itu adalah teknik meniru. Teknik meniru karakter, teknik meniru tokoh, ya, teknik meniru tingkah laku, teknik meniru tampilan seseorang. Ya, bentuknya meliputi suara mereka, tingkah laku mereka, bahasa mereka, bahasa tubuh mereka, sifat mereka, karakter mereka. Itu yang dikatakan impersonate. Jadi kita akan mencoba bagaimana itu mengimpersonate Yesus di atas kehidupan kita. Jadi teknik meniru, apakah itu suaranya, apakah itu tingkah lakunya, ya, bahasa tubuhnya, sifatnya, atau karakternya. Nah, mungkin kita tahu ya, kalau kita biasa sosial media tentang Ratu Impersonate itu, ya. Mungkin kita sudah tahu si Rina Nose ya. Rina Nose adalah salah satu dari
artis yang bisa mengimpersonate semua orang. Kebanyakan artis yang dia impersonate, dan saya juga terkagum-kagum melihat cara si Rina Nose ini mengimpersonate seseorang. Dia mengimpersonate Krisdayanti, suaranya seperti Krisdayanti persis, ya. Tingkah lakunya, ya, bahasa tubuhnya itu hampir sama. Ya. Sehingga kalau secara kasat mata kita melihat itu sebenarnya yang siapa yang diimpersonate itu kayak Krisdayanti, dia mampu, Yunisara dia mampu, banyak sekali ya yang dia bisa lakukan. Ya, dia mengimpersonate, dia menyerupai dari suaranya, ya, dari bahasa tubuhnya, tingkah lakunya dia kuasai semua, sehingga ketika kita secara kasat mata kita tidak memperhatikan secara betul-betul, secara detail, kita akan bisa salah menilai. Ya, ini yang dia lakukan, dan dalam mengimpersonate orang itu tidak mudah, Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya saya mau seperti Pak Raples atau seperti Ibu Anita, itu tidak mudah. Saya butuh yang benar-benar, ya, memang ada keahlian khusus, ya, ada keahlian khusus, ada macam-macam lah, ya, ada latihan-latihan. Nah, makanya saya katakan tidak mudah. Kalau saya mau mengimpersonate Ibu Anita, mungkin cuman gayanya saja, itu mungkin tidak bisa bagi saya, ya. Agak berat, karena ini bukan keahlian saya. Tetapi kalau kita melihat si Ratu impersonate si Rina Nose ini, dia bisa. Dan mungkin kalau kita melihat di video-video YouTube, ya, kita akan melihat betapa luar biasanya seorang Rina Nose yang mampu meniru gaya, tingkah laku, suara, ya, dia mampu. Tetapi dia berkata ini tidak mudah. Dalam dia diwawancara ditanya, siapa yang paling susah, berapa lama? Dia bilang, waduh, itu butuh yang namanya berbulan-bulan untuk mengimpersonate, untuk sama, ya, untuk serupa dengan orang yang akan diimpersonate. Nah, itu tidak mudah, dan itu memang sangat susah. Kalau saya pun pasti tidak bisa, butuh mungkin biarpun bertahun tidak bisa, karena memang tidak ada sesuatu keahlian dalam kehidupan saya untuk mengimpersonate seseorang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi seperti Kristus, atau dengan kata lain sekarakter, ya, dengan Kristus, bukanlah suatu hal yang mudah. Mengimpersonate seseorang itu tidak mudah. Dan menjadi sama seperti Yesus, serupa sekarakter dengan Kristus, bukan hal yang mudah. Dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan proses, dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk bisa sampai ke sana. Ya. Itu membutuhkan proses komitmen yang besar untuk kita mau menjadi serupa, kalau kita mau mengimpersonate Yesus di atas kehidupan kita. Apakah karakternya, tingkah lakunya. Ya, itu sangat, ya, tidak mudah. Dan itu pun saya katakan tidak sama kita membalikkan telapak tangan, kita bisa tidak, tetapi butuh proses di atas kehidupan kita, ya, supaya kita bisa menjalani kehidupan mengimpersonate Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, ini ya sudah jelas kita yang ada pada pagi hari ini mau, bahkan merindukan bisa mengimpersonate karakter, sifat Yesus di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, apakah ada ayat dalam Alkitab tentang impersonate? Ya, apakah ada ayatnya? Nah, kita akan melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia huruf besar ya, menunjukkan kepada Yesus. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita harus wajib hidup sama seperti Yesus. Sama seperti, tidak sama persis, tapi sama seperti Kristus telah hidup. Kita harus mengimpersonate bagaimana itu Kristus hidup. Ini ada di dalam kehidupan kita. Dan memang kalau menjadi serupa dengan Kristus itu berarti kita harus memiliki karakter Kristus dalam diri kita. Kita harus memiliki karakter, ya. Di dalam kehidupan kita bisa mencerminkan buah roh di dalam kehidupan kita. Ya. Salah satunya kita mampu mencerminkan kasih-Nya. Mengimpersonate kasih Yesus. Itu saja salah satu yang paling ya, banyak ya yang kita bisa mengimpersonate. Mencerminkan buah roh saja. Kasih. Kita tahu bahwa Yesus karena kasih Allah begitu besar dan Yesus menyerahkan nyawanya, itu kasih yang sangat luar biasa. Tidak terbatas. Nah, apakah kita memiliki juga? Apakah kita bisa mengimpersonate kasih Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara? Apakah kita sudah melakukannya di dalam kehidupan kita? Karena dikatakan wajib. Ia wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi kita harus mengimpersonate kehidupan Kristus. Ya, jangan jauh-jauh, kasih Yesus saja. Kita lihat dia mengasihi orang-orang, ya, kasihnya begitu luar biasa. Nah, apakah kita sudah di antara saudara bersaudara, di antara keluarga saja yang dekat-dekat, di jemaat mungkin tetangga, apakah kita sudah mengimpersonate kasih Yesus, ya, di dalam kehidupan kita? Yang kedua, ya tidak berlama-lama, yang kedua, ayat yang kedua, Yohanes 13, Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita tahu dia membasuh kaki Yesus. Dia merendahkan hati. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Aku telah memberikan suatu teladan, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada. Terkadang agak susah, karena apa? Ego kita masih ada. Ya. Daging kita masih kuat. Tetapi Tuhan mau supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Apa yang Yesus sudah perbuat, kita harus perbuat. Dan kita mengimpersonate apa yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia merendahkan hati, tidak memandang dia adalah seorang raja. Dia tidak memandang bahwa dia adalah anak Allah. Dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Padahal dia adalah Tuhan. Dia adalah guru. Guru membasuh murid-murid. Nah, apakah kita sudah mengimpersonate ini di atas kehidupan kita? Dua ayat ini yang mengingatkan kehidupan saya dan saudara untuk mau mengimpersonate, untuk mau menjadi serupa dengan Yesus.
Ini yang firman Tuhan datang di atas kehidupan kita dan datang di atas kehidupan saya dan saudara. Bahwa kita harus mengimpersonate Yesus di atas kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, timbul pertanyaan di atas kehidupan saya dan saudara. Bagaimana supaya kita bisa mengimpersonate Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Ya, tadi saya sudah membicarakan tentang kasihnya, kita mengimpersonate dia, tetapi ada beberapa banyak, tetapi saya tidak membahas banyak-banyak ya karena waktu juga. Saya juga ada kegiatan sebentar, jadi tidak banyak-banyak. Bagaimana supaya kita bisa mengimpersonate Yesus dalam hidup kita ini? Yang harus kita lakukan di atas kehidupan kita. Baik kita selaku hamba Tuhan, baik sebagai kita anak Tuhan, jemaat, kita harus ya tahu bagaimana kita bisa mengimpersonate Yesus di dalam hidup kita. Pertama, kalau kita mau mengimpersonate Yesus, ya, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengimpersonate Yesus. Ya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak ada power. Kita tidak ada kekuatan untuk melakukan apa yang Yesus sudah buat di dalam kehidupan saya dan saudara. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita baru bisa sama seperti Yesus menjadi saksi. Menyembuhkan orang sakit kita mampu. Ya. Kenapa? Kita ada power. Ada power yang Roh Kudus berikan di atas kehidupan kita. Sehingga kita bisa berjalan, kita bisa mengimpersonate Yesus di atas kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengimpersonate Yesus kalau Roh Kudus tidak ada di atas kehidupan kita? Roh Kudus yang memberikan kekuatan di atas kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengimpersonate Yesus. Kita lihat Yesus menyembuhkan orang sakit, mengabarkan Injil, melakukan misi. Dari daerah masuk desa-desa, dia bisa melakukan. Nah, kita pun bisa. Kita pun bisa melakukan apa yang Yesus buat di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi sangat penting anak-anak Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau dia mau mengimpersonate Yesus di dalam kehidupannya. Jangan berharap kita bisa mengimpersonate Yesus tanpa ada Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus kita ada power, ada kekuatan. Dia adalah penolong kita. Yesus naik ke sorga, dia siapkan Roh Kudus. Dengan ada Roh Kudus, maka kita ada power, ada kekuatan untuk berjalan. Kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan. Orang sakit, dia doakan langsung sembuh, langsung pulih. Banyak. Ada juga saya dengar sudah mati, bisa dibangkitkan. Ada. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus. Ketika ada kuasa Roh Kudus, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita ada power. Kita tinggal hanya di keluarga, tetapi kita akan pergi Yerusalem, Yudea, Samaria, dan segala bangsa. Kita akan pergi ketika ada Roh Kudus. Tetapi jangan bermimpi, jangan berharap engkau mampu mengimpersonate Yesus kalau di dalam dirimu tidak ada Roh Kudus. Saya mau katakan jangan bermimpi. Ya, jangan bermimpi karena Yesus pergi ya
Dia tinggalkan Roh Kudus yang menolong kehidupan kita. Dan Kisah 1 ayat 8 berkata, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini kata firman Tuhan ya, bukan kata saya. Kamu akan menerima kuasa, kamu akan ada power, ada kekuatan yang dahsyat. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi jangan bermimpi. Mau menyembuhkan orang sakit, mau menghadapi kuasa kegelapan tanpa Roh Kudus. Karena itu kesia-siaan. Itu namanya bukan kita impersonate Yesus. Jadi salah satu supaya kita bisa mengimpersonate Yesus di dalam kehidupan kita, milikilah Roh Kudus. Ya, ketika Roh Kudus turun di atas kehidupan kita, maka kita akan ada kuasa, ada kekuatan, ada power yang Tuhan akan berikan di atas kehidupan kita, sehingga kita sudah banyak melihat orang yang sakit dirasuk setan bisa dipulihkan karena ada kuasa, ada kekuatan, ada power di atas kehidupan mereka. Dan saya berharap kita yang ada pada saat ini itu sudah ada di atas kehidupan kita ya. Kita sudah buka hati kita untuk Roh Kudus turun, karena memang kita tidak bisa mengimpersonate Yesus. Kita tidak bisa menyembuhkan orang sakit kalau kita tidak ada kuasa yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi sangat penting, karena begitu banyak orang di luar sana membutuhkan mujizat Tuhan, membutuhkan kelepasan, membutuhkan keterlepasan dari keterikatan kuasa kegelapan, adat istiadat. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan memang harus mengimpersonate Yesus untuk melanjutkan tugas-tugas Yesus yang ditinggalkan. Kita terima tongkat estafet. Ya. Kita menerima tongkat estafet dari Yesus, tapi kita tidak bisa melakukan hal itu. Kita tidak bisa sharing-sharing kepada orang yang mengalami masalah berat, pergumulan berat, sakit penyakit. Kita tidak bisa. Kenapa? Tidak ada kuasa, tidak ada power. Tapi firman Tuhan katakan, kita akan mendapatkan kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kehidupan saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengimpersonate Yesus di atas kehidupan kita dengan membuka hati, mengizinkan Roh Kudus bekerja di atas kehidupan kita, sehingga kita bisa memperoleh kuasa, kita boleh menerima kuasa, dan kita bisa mengimpersonate Yesus di atas kehidupan kita, karena dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Saya akan menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya di Yerusalem, tetapi di seluruh Yudea, bahkan di Samaria, sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Tuhan mau itu kita lakukan. Tuhan mau kita mengimpersonate dia. Kita terima tongkat estafet. Ditinggalkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan izinkan Roh Kudus bekerja sesuai di Kisah 1 ayat 8. Kita akan menerima kuasa. Karena dengan kuasa kita mampu melakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus berdoa bagi orang sakit itu bisa. Orang yang dalam kerasukan setan itu bisa saja terjadi. Dan memang kita sangat membutuhkan yang namanya kuasa. Kita tidak bisa menyembuhkan orang tanpa ada kuasa yang diberikan Tuhan. Kita tidak bisa lepaskan orang yang kerasukan setan kalau kita tidak memiliki kuasa. Saya yakin dan percaya, kita yang ada pada saat ini, kita rindu menerima kuasa yang Tuhan berikan. Karena masih banyak pekerjaan di luar sana membutuhkan kita. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mau mengimpersonate Yesus.
Kita berdoa dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus kita bisa berjalan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan, kita tidak bisa sama seperti Yesus, kita tidak bisa mengimpersonate Yesus di atas kehidupan kita. Tetapi ketika ya kita tahu ya kuasa Roh Kudus ada, saya yakin dan percaya kita akan mampu mengimpersonate Yesus. Ya, kuasa kegelapan, sakit, penyakit kita bisa ya pulihkan. Karena itu saya sudah alami. Jadi mari kita pun yang ada pagi hari ini kita mau mengimpersonate Yesus supaya kita bisa melanjutkan menerima tongkat estafet yang Tuhan berikan di atas kehidupan kita. Yang kedua, tidak berlama-lama. Ya. Bagaimana supaya kita bisa mengimpersonate Yesus? Selain kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus yang memberikan kuasa, kita juga harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita harus membaca dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Ini sangat penting. Sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, untuk membaca bukan sekedar membaca, tetapi merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya selalu mengingat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu diam bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita baca firman Tuhan sehari-hari, berarti kita berbicara kepada Allah. Kita akan tahu isi hati Tuhan di atas kehidupan kita. Ada orang berkata, bagaimana sih mendengarkan suara Tuhan? Susah-susah amat dengarkan suara Tuhan. Firman itu Allah. Mau dengarkan suaranya, ya baca firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Meneliti hukum-hukum. Saya suka baca firman Tuhan, ya. Membaca firman Tuhan, ya. Saya rindu, ya, kalau kita membaca, menamatkan Kejadian sampai Wahyu 1 kali, kita tidak merasa puas dan kita akan mengulangi. Saya senang kalau baca firman Tuhan. Dikatakan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Saya langsung impartasikan dalam kehidupan saya. Hai Noni, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Itu kata Allah. Dan memang firman Tuhan adalah Allah. Jadi kita jangan lupa memperkatakan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan setiap hari. Pagi ini tadi saya belum membaca firman Tuhan karena saya mempersiapkan, ya, mempersiapkan diri saya di pagi hari ini. Tetapi kita sudah membaca firman Tuhan. Itu yang menjadi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Tetapi banyak orang hanya merenungkan kalau dia hanya mau melayani Tuhan, baru dia renungkan. Allah berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkan.
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Jadi jangan kita lupa memperkatakan firman Tuhan, kalau kita mau ya menjadi bisa mengimpersonate Yesus di atas kehidupan kita. Bagaimana kita mau ya mengimpersonate Yesus? Kita tidak tahu firman Tuhan, kita tidak tahu renungkan firman Tuhan di atas kehidupan kita. Apa yang akan kita bagikan? Apa yang kita bisa bagikan? Orang yang bisa mengimpersonate Yesus yaitu orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan di atas kehidupannya. Dia menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaannya di Mazmur pasal 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita tahu merenungkan Taurat Tuhan setiap malam, ya setiap hari, kita tahu memperkatakan firman Tuhan di atas kehidupan kita sehari-hari, itu akan ditransfer dalam kehidupan kita. Kasihilah musuhmu, kita baca kasihilah musuhmu. Tertransfer dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang membenci kita, ya kita tidak akan melakukan karena memang sudah tertransfer kasihilah musuhmu. Kita dicaci maki, kita diam. Tertransfer firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ini sangat penting kalau kita mau mengimpersonate Tuhan di atas kehidupan kita. Nah, kalau kita mau baca sejarah tentang Yesus di dalam kehidupan kita selama dia ada di muka bumi, saat dia lahir, mati, bangkit, naik ke surga, maka kita akan bisa. Firman Allah menjadi kekuatan bagi roh dan jiwa kita. Ada kuasa yang memampukan kita untuk terus berjalan mengiring Yesus. Kita lihat, kita kan tahu, ya saya tidak usah membahas lah karena kita tahu sendiri bagaimana perjalanan Yesus ketika dia masuk ke dalam dunia. Dan inilah yang harus kita taruh di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita merenungkan, berarti kita sudah menyatu. Membaca firman Tuhan, kita sudah menyatu. Ya, kita menyatu dengan Allah, kita berbicara dengan Allah. Nah, bagaimana kita mengimpersonate Yesus kalau kita tidak tahu membaca firman Tuhan? Bagaimana Allah berkuasa di dalam kehidupan kita? Bagaimana Allah manifestasi dalam kehidupan kita? Engkau hidup di dalamku Tuhan. Bagaimana kita berkata, engkau hidup di dalam aku Tuhan, aku berkurang, engkau yang bertambah, kalau kita tidak bisa membuka hati. Sangat penting. Sangat penting. Ketika kita tahu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita akan tahu apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita akan lakukan. Seperti maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan maunya kita. Kita dalam melayani bukan maunya kita, maunya Tuhan. Kalau maunya kita itu sia-sia. Sia-sia kalau maunya kita, oh saya mau melayani, silakan. Silakan melayani. Tetapi ketika engkau melayani apa maunya Tuhan, dalam kita melakukan sesuatu, kita mau mengimpersonate Yesus di dalam kehidupan kita, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan dari mana? Kekuatan daripada firman Tuhan, karena firman itu adalah Allah sendiri. Saya terkadang ketika menghadapi masalah atau ketika menghadapi ada pelayanan, ya mungkin orang sakit, mungkin kerasukan, saya cuman berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini rencanamu, lakukan. Lakukan Tuhan.
Terkadang saya berbicara sendiri ya. Saya berkata, Tuhan, kalau ini menyatakan kemuliaan-Mu, minta tanda Tuhan. Karena percuma kita melakukan pekerjaan kalau tidak ada kehadiran Allah di atas kehidupan kita. Dalam mengimpersonate Yesus di atas kehidupan kita, kita harus hidupkan Yesus. Kita hidupkan firman Allah di atas kehidupan kita. Kita hidupkan Allah. Saya mau katakan menghadapi kuasa kegelapan itu tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi kalau kita sertakan Allah, cuman menyanyi, lari si setannya. Cuma memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Baru memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lari setannya. Karena apa? Ada Allah. Bagaimana kita bisa mengimpersonate Yesus kalau kita tidak tahu bersekutu dengan Allah lewat kebenaran firman Tuhan? Kita tidak isi hidup kita. Saya kalau pagi tidak baca firman Tuhan atau renungan pertama dan firman Tuhan itu agak tidak enak, ya, tidak enak. Ada sesuatu yang lain. Jadi mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jangan pandang enteng kita membaca firman Tuhan. Jangan pandang enteng ketika kita duduk setelah membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Kalau kita mau mengimpersonate Yesus, ya kita tahu pribadi Yesus lebih dulu. Lebih dalam kita tahu apa itu maunya Yesus, apa itu maunya Allah di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya bergerak, karena itu kesia-siaan, kita cuma kecapean. Ya. Tetapi ketika kita mau, ya, apa maunya Tuhan. Ketika kita tahu bersekutu dengan Tuhan, saya yakin dan percaya. Kita bisa sama seperti Yesus. Menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh berjalan. Ya. Itu bisa kita lakukan. Itu bisa kita lakukan, tapi jangan berharap kita bisa mengimpersonate sedangkan kita tidak tahu berhubungan dengan Tuhan. Ya, saya mau katakan lagi firman itu, Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika kita mau mengimpersonate Yesus, ya, mengimpersonate Yesus, ya kita harus bersekutu dengan firman Tuhan. Karena kita tidak akan sia-sia pelayanan kita, ya. Kita tidak akan melakukan mujizat, ya. Kita tidak akan bisa lakukan tanpa ada, ya, hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika ada hubungan intim dengan Tuhan, maka akan terjadi sesuatu kedahsyatan, kenikmatan, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau kita tahu merenungkan firman Tuhan di atas kehidupan kita. Jadi sangat penting untuk kita dikuasai, ya, merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan, saya selalu berulang katakan, firman itu adalah Allah. Kita bisa mengimpersonate Yesus. Orang sakit, kita bisa katakan bangun. Kuasa kegelapan kita bisa katakan enyah. Ya. Saya bisa berkata karena saya sudah melakukan akan hal ini. Terakhir, ya bagaimana supaya kita bisa mengimpersonate Yesus tadi, kita harus dipenuhi, kita harus memiliki kuasa, ya. Kalau kita harus memiliki kuasa, ya pasti kita harus mengundang Roh Kudus sehingga kita bisa berkeliling. Yang kedua tadi, ya kita bersekutu dengan firman Allah, merenungkan, karena firman itu adalah Allah sendiri. Manifestasikan firman itu, Allah itu dalam kehidupan kita, maka kita bisa melakukan mengimpersonate Yesus di atas kehidupan saya dan saudara. Ketiga, supaya kita bisa mengimpersonate Yesus, yaitu siap
dan rela dibentuk. Ini yang memang agak susah juga, siap dan rela dibentuk. Waduh, kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, ya, kita baca dulu di 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, kita lihat dia boleh berdiri di dalam kelemahannya. Ya, siap dan rela dibentuk itu harus, ya, menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Untuk menjadi sama seperti Kristus, pastinya kita tidak dapat lepas dari pembentukan. Ya, kita di dalam pembentukan yang Tuhan kerjakan di atas kehidupan kita. Karena Tuhan mau melihat apa bisa kita dipercaya. Terkadang kita dipercaya, timbul keangkuhan, kesombongan. Ya. Dan bentukan-bentukan itu juga ujian. Kita Rasul Paulus sakit penyakit. Ya. Sakit penyakit, tetapi dia tetap kuat. Di dalam kelemahannya dia tetap kuat. Tuhan juga membentuk para muridnya dengan berbagai macam kesulitan, tantangan, bahkan mengalami aniaya. Apakah kita siap dan rela? Ya. Apakah kita siap? Ketika kita dipercayakan Tuhan, apakah kita mau melakukannya? Pada saat kita beristirahat malam ada panggilan, apakah kita mau melepaskan zona nyaman kita? Tidak mudah. Tidak mudah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Ketika dibentuk, daging kita akan berteriak. Ketika kita disiapkan oleh Tuhan, kita sudah mulai berkata, kenapa saya Tuhan? Ada apa ini? Kenapa ini? Timbul berbagai pertanyaan. Kalau kita mau dibentuk, kita mau sama seperti Yesus. Kita lihat Yesus pun dibentuk. Penderitaan yang luar biasa, bahkan disalibkan, dia dibentuk oleh Allah. Oleh Bapaknya sendiri. Penderitaan yang luar biasa. Jadi ketika kita mau mengimpersonate Yesus di atas kehidupan kita, apakah kita mau dibentuk? Ketika Tuhan akan mengangkat kita, memberikan pelayanan yang besar, terkadang Tuhan izinkan terjadi masalah. Supaya apa? Apakah bisa kita tahan? Apakah kita bisa tinggi hati ketika kita diberikan sesuatu kepada Tuhan? Banyak yang tinggi hati. Sekarang ya Tuhan berikan mereka talenta, berikan semua pelayanan yang besar. Sekarang pelayanan saya dengar sudah banyak dibayar mahal. Tidak melayani kalau tidak sesuai dengan standar pembayaran. Itu bentukan loh. Apakah kita bisa lewati? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar. Ya, saya mau katakan, mari kita yang ada di Kingdom Family Woman ini, ya. Kingdom, mari kita mau mengimpersonate Yesus di atas kehidupan kita. Kingdom semakin bergerak, semua dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Semua ya rindu merenungkan firman Tuhan, ya. Rindu selalu dekat dengan Tuhan lewat membaca kebenaran firman Tuhan dan siap dibentuk oleh Tuhan. Memang berat, tetapi ketika kita mau mengimpersonate Yesus, ya, kita harus memiliki, ya, kita harus memiliki ketiga hal itu. Banyak yang lain, silakan nanti kita boleh cari sendiri, tambahkan. Tetapi 3 yang saya hanya bahas. Saya yakin dan percaya ketika kita mau menerima tongkat estafet
yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita harus lakukan. Mari kita bisa lakukannya ketika ada Roh Kudus. Kita tahu berhubungan intim dengan Tuhan, kita mau siap dibantu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu terbatas Tuhan dalam mengartikan Engkau di atas kehidupan kami. Tetapi kami percaya ada Roh Kudus Allah yang memiliki kekuatan, power yang bisa mengartikan itu di atas kehidupan kami. Dan Tuhan masuk di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu mengimpersonate Engkau ya Allahku. Kami bisa serupa dengan Yesus di dalam kehidupan kami. Mampukan kami, kuatkan kami. Kami tidak bisa mengimpersonate Yesus tanpa Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya Allah terus akan bekerja di atas kehidupan kami. Sehingga kami mampu menerima tongkat estafet Allah. Tongkat estafet Yesus di dalam kehidupan kami. Untuk kami melanjutkan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Mengimpersonate Engkau di atas kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan.